Bung Agus, apa yang terlintas di pikiran Bung Agus begitu mendengar Pak Presiden menyampaikan bahwa dana desa itu tidak sampai kepada rakyat? Baik. Apa yang ada di pikiran Bang Agus? Saya hanya ingin menyampaikan kepada Bapak Presiden, jangan jadi pengkhianat desa. Jangan jadi pengkhianat desa. Menarik itu. Jangan jadi pengkhianat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desa Hebat Indonesia. Berjumpa kembali dalam podcast kita tentang desa. Sudah lama tidak kita lakukan podcast. Alhamdulillah pada hari ini saya kembali hadir di tengah teman-teman semua untuk membicarakan seputar desa, perkembangan desa, dan hal-hal menarik lainnya tentang desa. Beberapa waktu yang lalu, desa ini menjadi perhatian publik. Memang sebelum-sebelumnya tetap menjadi perhatian publik, tetapi intensitas perhatian publik itu lebih tinggi di tahun 2025 akhir, kemudian tahun 2026 akhir. Yang membuat desa itu diperbincangkan di publik yang lebih luas itu, pertama, tidak cairnya dana desa. Tahun 2025 tahap kedua, banyak yang tidak cair. Sekitar kalau tidak salah kurang lebih 30-an ribu desa tidak dicairkan dana desanya oleh pemerintah dengan beberapa alasan tentunya yang pernah disampaikan oleh pemerintah lewat surat edarannya. Lalu yang kedua, pada tahun 2026 desa ini diperbincangkan kembali oleh publik dengan skala yang lebih luas, ya, karena pengurangan dana desa. Terjadi pengurangan dana desa yang sangat tinggi, ya. Beberapa desa itu bahkan hanya mendapatkan 30 atau 40% dari dana desa pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini kan akhirnya menimbulkan diskusi-diskusi yang hangat, khususnya di kalangan kepala desa, terkait dengan fenomena-fenomena yang akhir-akhir ini sering dibicarakan di ruang-ruang publik. Nah, pada hari ini saya bersama dengan salah satu kepala desa di Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Desa Selebung Madani. Bersama dengan saya, Bung Agus Kusumahadi SA. Assalamualaikum, Bung. Sehat? Salam. Sehat. Saya biasa menyapanya dengan Bang Agus. Izin pada saat ini saya menyapa beliau dalam setiap pertanyaan yang mungkin nanti akan saya sampaikan ke beliau dengan sebutan Bung Agus atau Bang Agus. Ya, sedikit saya sambung tadi apa yang saya sampaikan sebagai prolog. Di awal periode pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka, desa ini berharap ada sesuatu yang membahagiakan. Tapi nyatanya beberapa kisah pilu yang tadi saya sampaikan itu akhirnya terjadi juga. Menteri Desa misalnya di awal-awal beliau dilantik, kemudian jalan-jalan ke beberapa lembaga, contoh misalnya KPK, Kejaksaan Agung, beliau menyampaikan narasi yang dalam tanda kutip kurang enak kita dengar. Misalnya, KPK tolong awasi dana desa karena dipakai judi online misalnya. Atau Kejagung tolong diawasi dana desa karena banyak dikorupsi oleh pemerintah desa, bahkan menyebut secara spesifik kepala desa begitu. Narasi-narasi ini kemudian membuat kepala desa dan perangkat desa, pemerintahan desa yang menjadi ujung tombak
pemerintahan kita di negara ini yang langsung bersentuhan dengan persoalan-persoalan masyarakat, kemudian menjadi kecewa dengan pernyataan-pernyataan itu. Terakhir, Pak Prabowo menyampaikan beberapa waktu yang lalu, selama 10 tahun dana desa itu tidak sampai kepada rakyat. Ini sangat mengecewakan bagi kepala desa, mengecewakan bagi perangkat desa, dan tentunya juga sangat tidak patut keluar dari ucapan seorang kepala negara, karena sejatinya beliau mengucapkan itu tidak didukung oleh fakta dan data yang sebenarnya. Nah, inilah yang akan kita bahas bersama Bang Agus Kusumahadi, Kepala Desa Selebung Madani, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya memilih beliau karena beliau salah satu kepala desa yang berprestasi. Kami anggap berprestasi di Lombok Tengah, beberapa penghargaan diperoleh, dan ini periode kedua beliau menjabat menjadi kepala desa di Desa Selebung Madani. Bung Agus, apa yang terlintas di pikiran Bung Agus begitu mendengar Pak Presiden menyampaikan bahwa dana desa itu tidak sampai kepada rakyat? Baik. Apa yang ada di pikiran Bang Agus? Baik, ya. Yang pertama kan Presiden ini adalah kepala pemerintahan. Artinya kalau istilah itu ya bosnya kepala desa lah. Karena Bos kan besarnya. Iya. Karena kan kepala desa juga bagian dari pemerintahan yang ada di negara ini. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, sesungguhnya mungkin saja Presiden tidak tahu tentang keadaan desa. Tidak tahu juga tentang pola pendistribusian dana desa. Beliau mungkin tidak tahu itu. Yang kami sayangkan sebenarnya, harusnya Menteri Desa bisa memberikan informasi. Tapi kami juga kemudian curiga nih, jangan-jangan Menteri Desa ini juga tidak tahu keadaan desa ini seperti apa sebenarnya. Nah, kami sendiri di Desa Selebung, saya menjabat mulai Oktober 2016. 2016, 2 Ya. tahun setelah dana desa digulirkan. 2 tahun setelah dana desa digulirkan. Waktu itu Desa Selebung ini boleh dicek lah dari berbagai sumber. Desa Selebung ini adalah desa yang tertinggal, salah satu desa tertinggal di Kabupaten Lombok Tengah di NTB ini. Desa IDT katanya, Desa Impres Desa Tertinggal. Saya memulai dari situ, dan sekarang alhamdulillah ini nikmat Tuhan berkat kerjasama semua pihak di Desa Selebung. Desa Selebung sudah mencapai level tertingginya, desa mandiri. IDM-nya sudah maju berarti. Iya, Maju. Ya. Sudah mencapai level tertingginya. Bahkan terakhir 2025 kemarin dia dapat prestasi desa terbaik di Kabupaten Lombok Tengah kan, juara 1. Ini kondisinya, mas saya ingin menceritakan bahwa desa-desa di Indonesia ini banyak yang berjuang menghadirkan kebaikan, menghadirkan kesejahteraan di desa-desanya. Jangan dianggap kemudian karena hanya ada 1-2 kasus kemudian seluruh desa dianggap sama. Itu terus kemudian saya juga ingin menceritakan ada berbagai program yang ada di desa ini, yang itu dinikmati. Ada program beasiswa, ada kursus gratis, ada fasilitas-fasilitas yang terbangun melalui dana desa yang dinikmati setiap hari oleh masyarakat Desa Selebung. Ada ambulan gratis. Kalau dianggap dana desa tidak sampai kepada rakyat ini, saya pikir Bapak Presiden mungkin tidak mendapatkan informasi. Dan ya mudah-mudahan podcast kita kali ini bisa sampai ke beliau. Iya. Baik Bang Agus. Jadi
dana desa ini dalam pandangan Bang Agus dan termasuk juga dalam pandangan saya, jangan dilihat itu case-case tertentu. Misalnya ada kepala desa yang terkena kasus korupsi. Tapi itu kan prosentasenya, kalau di Lombok Tengah kan hanya 3 apa 4 dari 140-an desa kan. Dan itu mungkin nilai korupsinya tidak sampai dengan sama dengan kasus korupsi-korupsi yang lain. Nah, Bang Agus, ini kan sekarang dana desa dipotong. Dipotong dana desa ini. Pandangan Bang Agus terhadap pemotongan ini kira-kira apa yang akan berpengaruh terhadap mungkin pelayanan di desa dan lain sebagainya? Menurut Bang Agus? Kalau dalam pandangan saya ya enggak apa-apa lah, kan kebijakan nasional, kebijakan pusat ini harus kita dukung sepenuhnya. Cuman sejauh mana pemerintah pusat juga menghormati otonomi desa, ya. Sejauh mana pemerintah pusat juga menghormati proses-proses musyawarah desa yang partisipatif dan sebagainya, aspirasi dari rakyat mereka, rakyat dari negara ini. Sejauh mana kita menghormati itu sebenarnya yang kami kecewakan ya, yang kami kecewa. Karena proses musdes, musdus, musdes sudah kita laksanakan sampai lahir APBDes dan sebagainya. Kemudian akhirnya menjadi sirna dengan satu kebijakan Kementerian Keuangan misalnya yang kemudian mengalihkan dana itu menjadi dana yang tidak jelas juga. Yang kabarnya kan ini katanya tidak dipotong dana desa ini, tidak dipotong tapi dialihkan ke program lain. Nah, ini saya tidak tahu ini yang bertanggung jawab nanti desa, yang melaksanakan siapa kan nggak jelas. KDMP, ini yang membuat kita bingung. Ya, secara umum sebenarnya kami sangat patuh, sangat taat sama apapun kebijakan, apapun arahan-arahan yang harus dilaksanakan oleh desa dari pemerintah pusat. Kalau misalnya dana desa itu dihapus, Bang Agus setuju dihapus? Setuju dihapus? Sangat setuju. Silakan dihapus saja, tapi desa ini adalah bagian dari negara ini, tentu harus dibuatkan bagaimana sistem pembangunan. Pola yang paling bagus misalnya untuk menjembatani tadi apa yang menjadi hasil rembuk, urun rembuk, musyawarah desa yang itu berangkat dari kepentingan masyarakat yang justru paling esensial, misalnya tentang pendidikan, kesehatan misalnya. Karena tujuan kita jadi kepala desa ini kan adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat kita, bagaimana menghadirkan peradaban yang baik di desa ini. Ya, kalaupun sistemnya harus misalnya dialihkan melalui dinas teknis kah, yang penting desa ini terlayani dan seluruh hak kebutuhannya dipenuhi. Iya, Bang Agus, ini kan ada banyak program pemerintah yang dulu itu dititip lewat dana desa. Jadi pada dasarnya dana desa itu dia tidak, dalam tanda kutip, tidak sepenuhnya atau tidak ada otonomi yang luas terkait dengan pengelolaannya. Bang Agus pasti tahu ada BLT dana desa yang itu langsung diberikan cash kepada masyarakat yang menerima sesuai dengan peruntukannya, dan itu kita musdeskan. Kemudian ada ketahanan pangan, ada program-program titipan lain, stunting dan lain sebagainya. Lalu kemudian ini akhirnya oleh Bapak Presiden, lagi-lagi saya sampaikan, itu tidak sampai kepada masyarakat. Nah, ke depan Bang Agus, kalau misalnya dana desa ini dihilangkan misalnya, selain pola yang harus tadi Bang Agus sampaikan, harus diakomodir apa yang menjadi kepentingan masyarakat, apa kira-kira yang harus dilakukan oleh kepala desa? Misalnya, taruhlah misalnya podcast kita ini, suara Bang Agus ini didengar, kemudian betul dihapus. Apa yang akan dilakukan oleh kepala desa? Seharusnya apa yang akan dilakukan? Ya, kalau secara teknis misalnya desa tidak lagi dilibatkan dalam proses-proses pembangunan, mungkin peran desa hanya mendinamisir kehidupan sosial, ekonomi yang di desa di bawah, mengharmonisasi kehidupan sosial. Ya mungkin pelayanan-pelayanan yang administratif lah yang sifatnya administrasi.
Atau mungkin mencari program keluar misalnya. Ya itu kan kalau soal program itu mau ada atau tidak ada dana desa kan tetap kita lakukan. Tetap dilakukan ya. Bang Agus, di desa Bang Agus ini dulu perjalanannya kan mulai dari desa tertinggal, kemudian berkembang, kemudian maju sampai dengan sekarang mandiri kan. Sekarang mandiri. Apa yang Bang Agus rasakan paling menguras energi dan tenaga sehingga bisa mencapai level desa seperti sekarang itu? Kita kan tahu Bang Agus ini pada tahun 2024 mewakili 2025 ya, mewakili Kabupaten Lombok Tengah untuk lomba desa dan dapat juara di kabupaten, dapat juara 1, di provinsi dapat juara 2 kalau tidak salah. Nah, itu perjuangannya seperti apa? Itu. Yang paling utama itu adalah kebersamaan saja, yang paling utama. Tapi tantangan dan hambatan yang paling kami rasakan itu adalah bagaimana misalnya dalam pengelolaan dana desa seperti yang disampaikan tadi itu, kewenangan kita sangat terbatas. Kita punya banyak sekali cita-cita, punya banyak sekali perencanaan, tapi di sisi yang berbeda, pemerintah pusat dia punya kebijakan sendiri, perencanaan sendiri yang harus diaplikasikan oleh desa. Belum lagi titipan-titipan oleh pemerintah provinsi misalnya. Saya ingat itu dulu ada program, banyak sekali program, termasuk di kabupaten misalnya ada program macam-macam lah, beli roda 3, macam-macam kan program. Masuk desa terang, apa desa, PJU iya, gitu ya. benderang lah segala macam. Ini titipan-titipan seluruhnya, titipan-titipan ke desa. Seakan-akan desa ini ya rasa-rasanya jadi bancakan, sehingga kita dalam mengaplikasikan beberapa rencana-rencana yang menjadi kebutuhan real kita di desa itu sangat kesulitan. Tapi itu tadi yang saya bilang, di tengah berbagai kesulitan itu, kebersamaan kami di desa Selebung dengan seluruh elemen masyarakat itu yang menjadi kekuatan yang kemudian bisa mencapai pada puncak hari ini. Bang Agus, saya melihat beberapa desa di Lombok Tengah ini, sebagian besar saya melihatnya itu kepala desanya luar biasa. Mereka kerja luar biasa untuk mendapatkan program, membawa desanya menjadi desa yang lebih baik, IDM-nya meningkat gitu. Jadi kalau ada statement dari Pak Menteri, mohon maaf, yang kita bisa googling di media-media di internet ya, beberapa statement beliau yang dalam pandangan saya itu kurang pas. Misalnya kayak tadi, ayo dong diawasi desa itu banyak dipakai judi online. Jadi ini tidak relevan akhirnya pandangan Bang Agus terkait dengan statement Pak Menteri yang seperti itu. Itulah yang saya bilang, Menteri ini tidak paham tentang desa, tidak paham filosofi desa, tidak paham apa sebenarnya kebutuhan desa. Kalau seandainya ada yang berbuat keliru, salah, ada yang judi online, ya diproses saja secara hukum. Desa ini di tengah situasi yang seperti beberapa tahun terakhir ini butuh aura positif, sehingga success story dari desa-desa tadi seperti yang Bung sampaikan itu, perjuangan para kades ini untuk menghadirkan kebaikan, kemajuan di desanya. Ini yang perlu disampaikan sebenarnya ke publik, bukan ucapan-ucapan nyeleneh kayak ucapannya Pak Menteri itu. Itu makanya saya bilang Menteri ini sebenarnya tidak paham dia tentang desa. Tentang desa. Ya mestinya yang harus ditonjolkan itu adalah, oh ini ada desa dengan prestasi tertentu misalnya. Itu harus direplikasi dan harus dibuat luas, prestasi itu harus meluas. Misalnya ini ada yang sukses digitalisasi. Ayo kita targetkan tahun ini misalnya sekian persen desa itu terdigitalisasi. Kan seperti itu seharusnya narasi yang harus dibangun. Nah, baik Bang Agus.
desa ini menjadi ujung tombak pembangunan. Semua persoalan, problem yang selama ini menjadi problem nasional itu berawal dari desa. Ya, dan yang berjibaku di dalamnya adalah kepala desa. Nah, ke depan Bang Agus, apa yang diharapkan dari pemerintah, terutama Presiden, Menteri Keuangan, kemudian Menteri Desa, terkait dengan pengelolaan desa, khususnya pengelolaan dana desa. Jika memang masih pemerintah beriktikat untuk menggelontorkan dana desa ini, apa yang Bung Agus harapkan? Saya, dana desa ini tidak mesti digelontorkan ke pemerintah desa ya. Ya, yang jelas desa harus dibangun. Desa harus dibangun Dengan pola-pola lain mungkin. Iya, terserah dengan pola apa saja. Saya hanya berpesan ke, ya terlalu mungkin kalau saya bilang pesan. Saya hanya ingin menyampaikan kepada Bapak Presiden, jangan jadi pengkhianat desa. Jangan jadi pengkhianat desa. Menarik itu. Jangan jadi pengkhianat desa. Baik. Itu saja mungkin yang poin yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sampai ke Pak Presiden. Baik, Bang Agus. Bang Agus melihat dari sekian jumlah desa yang ada di Kabupaten Lombok Tengah dan sekian puluhan ribu yang ada di Indonesia saat ini, saya pribadi melihat sama keluhan kita terkait dengan otonomi. Karena ini kan kita berangkat dari undang-undang desa, bahwa undang-undang desa itu mengakui keberadaan desa, memberikan otonomi kepada desa, memberikan wewenang membangun kepada desa, yang pada akhirnya kalau saya membaca tadi apa yang disampaikan oleh Bang Agus itu dikebiri akhirnya dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat. Nah, seharusnya Bang Agus, bupati, kemudian gubernur, apa yang harus dilakukan? Karena ini kan memiliki pola komunikasi yang mungkin langsung. Kalau kita kepala desa kan aksesnya tidak ada. Kalau tidak bisa dibilang tidak ada, mungkin terbatas dengan pemangku kebijakan. Nah, Pak Gubernur, misalnya Pak Bupati, kira-kira sudah menyadari hal ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Komunikasi mungkin seperti apa? Iya, harusnya keadaan desa ini dikomunikasikan oleh beliau-beliau ya, buat Pak Bupati, Pak Gubernur. Nah, yang kedua, yang ada referensi kan, ada banyak referensi, ada beberapa referensi misalnya dengan kondisi yang sekarang ini, misalnya di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat itu langsung ambil alih pembangunan infrastruktur desanya. Di statement begitu kan. Mungkin gubernur kita di NTB juga bisa begitu kan. Ambil alih karena dana desa sekarang sudah tidak bisa membangun infrastruktur, ya mungkin gubernur yang akan take over pembangunan di desa ini. Karena salah satu visi misi beliau dulu, janji kampanyenya memberikan dana 300 sampai 500 juta per desa kalau seperti itu. Jadi langsung take over ya. Take over saja, kayak gubernur Jawa Barat, nggak usah pakai desa tematik dan sebagainya. Mungkin lihat kebutuhan desanya diintervensi langsung oleh gubernur. Atau misalnya di Lombok Barat, ya ada Lombok Barat yang dekat ini, itu ada bupatinya gelontorkan langsung 1 miliar per desa. Untuk skema pembangunan diserahkan melalui dinas teknis, melalui siapa saja terserah. Yang penting desa ini harus dibangun. Baik, saya setuju Bang Agus. Desa ini selama ini kalau ada jembatan putus itu pasti ngelapor ke desa, ke kepala desa. Kalau ada gang-gang sempit yang belum dirabat, yang belum ditalut, misalnya longsor sedikit, itu ke desa. Jadi itulah fungsi dana desa selama ini. Jadi perlu disampaikan kepada siapapun yang mendengarnya, khususnya masyarakat luas, netizen mungkin yang selama ini berpandangan miring terkait dengan pengelolaan dana desa, banyak dipakai oleh kepala desa, oleh keluarga kepala desa, harus mulai menyadari kalau dana desa ini betul-betul hilang. Di situ nanti Anda bisa bandingkan, komparasikan pada saat dana desa ada dan tidak ada. Di situ baru kita mengambil kesimpulan bahwa oh, ini ternyata manfaat dana desa selama ini. Ambulan, armada pengangkut sampah, atau
layanan lain yang diterima oleh masyarakat itu sumbernya dari dana desa. Nah, sehingga kurang tepat kalau misalnya selama ini masyarakat atau publik ya digiring untuk memiliki pemikiran yang negatif terkait dengan dana desa. Bung Agus, terakhir ini sebagai kita kepala desa, saya kepala desa, Bung Agus juga kepala desa, apa yang ingin disampaikan oleh halayak, oleh masyarakat Indonesia terkait dengan keberadaan desa, kemudian pengelolaan desa selama ini, Bung Agus? Ya, baik. Mandat undang-undang ya, mandat undang-undang nomor 6 yang dirubah menjadi undang-undang 3 tahun 2024 ya. Itu memberikan mandat kepada negara ini untuk membangun dan memajukan Indonesia ini lewat desa. Dan itu harus menjadi pegangan dari semua pihak terhadap dana desa, mau diteruskan lewat desa atau melalui skema lain, silahkan. Yang penting desa ini, sekali lagi saya ingin sampaikan, harus dibangun. Rakyat Indonesia ini ada di desa-desa soalnya. Ya. Rakyat Indonesia ada di stigma negatif misalnya tentang desa adalah sarang korupsi dan sebagainya, saya pikir itu stigma yang keliru sebenarnya, keliru karena keuangan di desa ini kan sudah diatur sedemikian rupa, peruntukannya juga sudah diatur sedemikian rupa, sehingga sangat sedikit celah bagi kepala desa atau penyelenggara pemerintahan di tingkat desa untuk melakukan korupsi atas pengelolaan keuangan di desa itu. Kalaupun ada, itu kan nilainya kalau tidak salah dari 270-an triliun potensi korupsi yang terjadi 2025 itu hanya 80-an miliar yang bersumber dari korupsi yang terjadi di desa. Tidak sampai 2% mungkin itu ya. Tidak sampai 1%. Tidak sampai 1%. Tidak sampai 1%. Tapi kan kita tidak ingin membenarkan juga itu. Iya, tidak ingin membenarkan. Tetap itu tindakan yang keliru. Tindakan yang keliru. Tapi itulah anunya. Jadi tidak berbanding lurus dengan data yang tadi saya sampaikan, itu tidak berbanding lurus dengan stigma yang bermunculan, sehingga saya beranggapan bahwa mungkin apa yang digembar-gemborkan di media atau apa yang dimunculkan sampai hari ini tentang desa sebagai sarang korupsi adalah upaya dari berbagai pihak atau orang-orang tertentu untuk menutupi aib yang lain yang lebih besar itu. Itu akhirnya kecurigaan saya karena atau politis itu ya. Politis. Ya. Atau mereka cemburu. Cemburu lihat ada desa yang sudah mengelola anggaran sekian. Ya. Saya pikir itu saja ya yang ingin saya sampaikan. Saya ingin tegaskan, desa ini harus dibangun. Skemanya seperti apa silakan. Mereka yang punya kewenangan, punya kebijakan. Jadi kami insya Allah akan menerima itu. Dan tapi jika desa ini diabaikan, jika desa dinegasikan keberadaannya, saya pikir akan ada perlawanan yang cukup besar di kemudian hari. Iya. Baik, terima kasih Bang Agus. Saya tambahkan sedikit. Jadi masyarakat, saya berharap apa yang selama ini beredar di media terkait dengan stigma negatif tadi yang disampaikan oleh
Bang Agus, itu tidak benar. Kalaupun ada kasus misalnya penyelewengan dana desa, itu hanya 1 atau 2, tapi tidak kita benarkan. Itu tetap salah, itu tetap salah. Tapi menggiring opini bahwa semua desa itu sama, itu adalah sesuatu yang keliru. Bapak Ibu harus tahu, 1 jengkal saja pekerjaan fisik yang kami lakukan, itu harus ada papan proyeknya. Nilainya 5 juta, 6 juta tetap ada papan proyek. Ada kegiatan yang kita lakukan, pelatihan, itu harus ada spanduknya, harus ada dokumentasinya. Bukan hanya dokumentasi orang, snack yang kita bagikan kepada masyarakat pada waktu pelatihan itu harus dipoto, harus didokumentasikan. Sedetail itu. Dan mana instansi di negara Republik Indonesia ini yang diharuskan untuk mempublikasikan anggaran dan realisasinya selain desa. Desalah satu-satunya instansi yang diwajibkan untuk mempublikasikan berapa anggaran yang dia kelola, berapa realisasinya, dan itu harus dipampang di tempat-tempat umum. Sebegitu transparan dan jelasnya pengelolaan dana desa. Nah, sehingga berhentilah, ayo kita berhenti untuk melihat desa ini sebagai sarang korupsi, sebagai tempat untuk memperkaya diri sendiri kepala desa dan perangkat desa. Stop. Kami hadir 24 jam di tengah-tengah masyarakat. HP kami tidak pernah mati, khawatir nanti ada informasi yang tidak kami terima langsung dari masyarakat. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka Presiden, Menteri Desa, Menteri Keuangan tidak cocok berstatement yang negatif terkait dengan desa. Bung Agus, terima kasih atas waktunya selama kurang lebih 30 menit ini. Nanti kita sambung di podcast yang lain, diskusi yang lain, tentunya dengan tema-tema yang bermacam-macam. Nanti tema podcast kita bisa jadi bagaimana strategi untuk menjadi desa mandiri misalnya, bagaimana strategi kita untuk menang di lomba desa misalnya, bersama dengan Bang Agus dan narasumber-narasumber yang lain. Saya berharap semua kepala desa tetap semangat apapun kondisi, berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, berikan apa yang menjadi hak-hak masyarakat, dan tentunya cari program-program yang lain yang mungkin bisa kita akses lewat anggota dewan atau lewat dinas-dinas atau lewat kementerian selama kita masih bisa mengaksesnya. Terima kasih. Salam Desa Hebat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Agus. Terima kasih.